Seperti Yesus memilih 12 muridnya, ada juga 12 kebenaran pahit yang harus dihadapi setiap orang Kristen di perjalanan hidup ini. Namun, seperti seorang pendaki yang membawa bekal agar tidak binasa di tengah badai, Tuhan telah membekali kita dengan doa Bapa Kami, sebuah senjata rohani yang menuntun kita melewati setiap tantangan brutal ini. Karena itu, mari kita buka mata, buka hati, dan temukan kekuatan tersembunyi di setiap kalimatnya. Shalom semuanya. Kebenaran brutal pertama, akhir zaman akan mengejutkan banyak orang Kristen. Bayangkan ini, suatu hari yang sangat nyata akan tiba, di mana langit terbelah, sangkakala berbunyi, dan semua orang berdiri di hadapan tahta Tuhan. Banyak orang akan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan melakukan banyak mujizat demi nama-Mu?" Namun jawaban Tuhan membuat terdiam. "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Ini artinya, neraka akan penuh dengan orang-orang yang tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Yesus. Mereka tahu tentang Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Karena yang diselamatkan bukanlah yang beragama, tetapi yang hidup dalam hubungan pribadi dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka setiap kali Anda menyebut Bapa Kami yang di surga, Anda sedang mengingatkan hati Anda sendiri. Saya bukan hanya kenal tentang Tuhan, saya adalah miliknya. Saya dikenalnya karena saya adalah anaknya. Ini penting karena selanjutnya, kebenaran brutal kedua, iman yang menyala-nyala bisa jadi berhala. Di hadapan manusia, mungkin seseorang bisa tampak sangat rohani, berapi-api menasihati, rajin melayani, atau hafal banyak ayat. Namun di hadapan Tuhan, semua itu tidak bernilai jika semua kesibukan itu tidak lahir atas dasar cinta. Tuhan tidak mencari performa. Ini fakta baik bagi yang sering jatuh bangun. Tapi Dia mencari hati yang mengenalnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Bahkan iblis pun percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan gemetar. Tapi itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Terlalu banyak orang memuja semangat rohani mereka sehingga lupa bahwa Yesus menginginkan ketaatan, bukan sekedar aktivitas. Maka ketika Anda berdoa, "Dikuduskanlah nama-Mu," Anda sedang berkata, bukan tentang kemuliaanku, bukan tentang reputasiku, tapi tentang Engkau, Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Ini penting karena selanjutnya, kebenaran brutal ketiga, keselamatan bukan tiket gratis untuk hidup semaunya. Ada satu dusta yang sangat berbahaya dan banyak dipercaya hari-hari ini, yakni sekali menerima Yesus pasti selamat. Bahwa setelah mengangkat tangan dalam altar call, kita bebas hidup mengikuti hawa nafsu tanpa melakukan pertobatan sejati. Tapi dengarkanlah suara Alkitab. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Anugerah bukan alasan untuk berdosa. Anugerah
adalah kekuatan untuk mengalahkan dosa. Jika setelah lahir baru, hidup kita tidak berubah, maka mungkin kita bukan bayi rohani yang bertumbuh, tapi mayat rohani yang berjalan. Maka setiap kali Anda berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu," Anda sebenarnya sedang berkata, "Tuhan, bukan kerajaan-Ku, bukan keinginanku, tetapi kerajaan-Mu yang memerintah atas hidupku." Ini penting karena selanjutnya, kebenaran brutal keempat, Tuhan tidak akan hanya membuat kita bahagia saja, Dia akan membuatmu kudus. Sering kita berdoa meminta Tuhan memberkati kita dengan kebahagiaan, lebih banyak rejeki, lebih sedikit masalah, lebih banyak senyuman. Tapi tujuan utama Tuhan bukanlah membuat Anda bahagia, tetapi membuat Anda kudus. Kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Kekudusan sering terasa seperti operasi tanpa obat bius, menyakitkan namun menyelamatkan. Mungkin Tuhan harus mencabut akar dosa yang sudah menancap dalam, dan itu tidak nyaman. Namun itulah cinta sejati. Tuhan lebih peduli tentang karakter kekal Anda daripada kenyamanan sesaat Anda. Maka setiap kali Anda berdoa, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga," Anda sedang menyerahkan diri Anda untuk dibentuk, bukan untuk dimanjakan. Karena surga tidak butuh lebih banyak orang senang, tetapi orang-orang kudus yang rela menderita demi kebenaran. Ini penting karena selanjutnya, kebenaran brutal kelima, Tuhan tidak janji hidupmu akan mudah. Justru garansi penderitaan. Banyak orang mengira ikut Yesus berarti hidup akan lancar, penuh berkat, tanpa air mata. Padahal justru sebaliknya, Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Yesus tidak mati di kayu salib untuk membuat hidup Anda nyaman. Ia mati untuk menyelamatkan jiwa Anda. Dan dalam perjalanan itu, Anda akan mengalami banyak penderitaan. Para rasulnya tahu betul harga mengikut Kristus. Mereka memiliki akhir hidup yang menderita. Jika iman Anda hanya bertumpu pada janji berkat, Anda akan mudah kecewa ketika badai datang. Karena 11 dari 12 rasul mati sebagai martir, tetapi mereka menang karena mereka tidak meletakkan iman mereka pada kenyamanan dunia, melainkan pada kemuliaan kekal. Maka setiap kali Anda berdoa, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya," Anda sedang berkata, "Tuhan, cukupkan aku hari ini untuk mengikut Engkau, apapun harganya." Ini penting karena selanjutnya, kebenaran brutal keenam, Tuhan lebih tertarik pada karaktermu daripada kenyamananmu. Ketika Anda mengalami konflik, kesalahpahaman, atau disakiti oleh orang lain, jangan buru-buru mengira Tuhan tidak bekerja. Justru di tengah gesekan-gesekan itulah Tuhan sedang membentuk karakter Anda. Kesabaran, kerendahan hati, pengampunan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Musuh-musuh Anda, orang-orang yang membuat Anda jengkel, mereka bukan kebetulan. Mereka adalah amplas surga, yakni alat Tuhan untuk menggosok ego Anda, supaya hati Anda makin bersinar seperti emas murni. Maka setiap kali Anda berdoa, "Ampunilah kami,
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Anda sedang menyerahkan luka Anda untuk dipakai Tuhan guna membentuk, bukan menghancurkan Anda. Karena tujuan Tuhan bukan membuat hidup Anda nyaman, tetapi membuat hati Anda serupa dengan hati Kristus. Ini penting karena selanjutnya, kebenaran brutal ketujuh, Tuhan tidak butuh Anda, tapi Dia menginginkanmu. Setelah kita menyadari bahwa hidup bukan soal kenyamanan, ada satu kebenaran yang lebih menggetarkan jiwa. Tuhan tidak butuh kita. Juga Ia tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan sesuatu. Semesta ini tetap berputar tanpa kehadiran kita. Namun, karena kasih-Nya yang besar, Tuhan memilih untuk merindukan kita. Bukan karena kita berharga, tetapi karena Dia mau. Jika Tuhan menghapusmu, alam semesta tetap jalan. Tapi Dia memilih untuk memanggilmu anak. Maka sekali lagi, saat Anda berdoa Bapa kami yang di surga, Anda sedang berbicara kepada Allah yang Maha Kuasa, yang seharusnya tidak perlu Anda, tetapi tetap menginginkan Anda, dan itu mengubah segalanya. Tetapi kasih-Nya itu juga tidak selalu diwujudkan dengan memenuhi semua keinginan kita. Kadang justru lewat jawaban yang paling sulit diterima, yakni sebuah kata tidak. Kebenaran brutal ke-8, doa tidak dijawab bisa jadi jawaban terbaik. Pernahkah Anda berdoa sungguh-sungguh, namun jawabannya sunyi? Kadang kita berpikir Tuhan tidak peduli, padahal mungkin itulah bentuk kasih-Nya yang terbesar, menahan sesuatu demi kebaikan kita. Bahkan Yesus di Taman Getsemani pun berdoa, "Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Namun salib itu tidak dipindahkan, karena dari penolakan itu lahirlah keselamatan dunia. Tahukah Anda bahwa tidak mungkin adalah ya terbesar Tuhan bagi jiwa Anda? Maka saat Anda berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Anda menyerahkan keinginan Anda dan memilih percaya bahwa Bapa tahu yang terbaik. Dan inilah alasan mengapa Anda tidak perlu takut jika pernah gagal atau hancur. Karena Tuhan itu spesialis mengambil kehancuran dan menjadikannya kemuliaan. Kebenaran brutal ke-9, Alkitab penuh dengan pahlawan yang gagal dan penjahat yang diampuni. Jika Anda merasa hidup Anda penuh dengan kegagalan, jangan menyerah. Buka Alkitab dan Anda akan melihat Alkitab bukanlah cerita orang-orang sempurna. Alkitab adalah kisah manusia rapuh yang disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Daud, seorang pembunuh dan pezina, tetap disebut seorang yang berkenan di hati Tuhan. Musa, seorang pelarian. Petrus, seorang penyangkal. Paulus, seorang penganiaya. Namun semua mereka dipakai Tuhan untuk membalikan dunia. Alkitab adalah museum kegagalan manusia yang dipenuhi dengan karya agung anugerah Tuhan. Maka saat Anda berdoa, "Ampunilah kami akan kesalahan kami," Anda sedang bergabung dengan barisan orang-orang berdosa yang diampuni, yang diubah menjadi saksi-saksi kemuliaan Tuhan. Ini penting karena selanjutnya, kebenaran brutal ke-10, Tuhan lebih sering diam daripada memberi tanda spektakuler.
Mungkin pernah Anda bertanya, kalau Tuhan benar-benar peduli, mengapa Dia diam saja? Jangan tertipu oleh keheningan. Diamnya Tuhan bukan tanda ketidakpedulian, melainkan undangan untuk mau mendalami iman. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. 40 tahun Musa hanya menggembalakan domba. 13 tahun Yusuf terpenjara dalam kegelapan. Tuhan lebih suka membentuk pahlawannya dalam keheningan daripada memanjakan mereka dengan keajaiban spektakuler. Sunyi bukan berarti absen. Dia sedang menyiapkan kejutan yang bikin langit tersipu saat Anda berdoa dan sepertinya tidak ada jawaban. Ingatlah, tukang emas diam saat dia memurnikan logam dalam api. Tetapi di tengah kesunyian itu ada bahaya besar yang mengintai. Menjadi suam-suam kuku, nyaman di zona tengah-tengah, inilah yang membuat iblis tertawa puas. Kebenaran brutal ke-11, iblis paling senang pada orang Kristen yang biasa-biasa saja. Terkadang kita berpikir yang berbahaya itu orang Kristen yang telah kabur dari rumah atau yang sesat. Namun sesungguhnya iblis ternyata mengincar orang Kristen yang kelihatannya biasa, seperti taat, tetapi diam-diam tidak memiliki iman yang radikal. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Iman yang suam-suam kuku adalah kuburan bagi mujizat. Gereja yang hanya ingin aman adalah lahan subur bagi kekalahan rohani. Setan tidak takut pada orang yang hafal doktrin, tapi pada yang hidup, membakar dunia dengan kasih Tuhan. Maka saat Anda berkata dalam doa, "Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat," Anda sedang memproklamirkan perang terhadap zona nyaman. Namun, peperangan ini bukan untuk dijalani sendirian. Tuhan tahu betapa rapuhnya kita saat terpisah dari kawanan. Kebenaran brutal ke-12, Alkitab tidak didesain untuk dibaca sendiri. Di dunia yang mendorong individualisme, Tuhan memanggil kita ke dalam komunitas. Maka berbicara satu sama lain, mereka yang takut akan Tuhan. Yesus mengutuk murid-murid berdua-dua, bukan seorang diri. Iman yang solo adalah iman yang rapuh, seperti domba yang tersesat, target paling empuk bagi serigala. Setan tidak takut pada singa sendirian, tapi pada kawanan serigala yang bergerak dalam satu roh. Ketika Anda berdoa, "Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya," itu bukan hanya tentang hubungan Anda dengan Tuhan, tetapi tentang Anda sebagai bagian dari keluarga rohani dalam kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan yang mulia, di mana saling menopang, saling mengingatkan, dan saling mengasihi dalam perjalanan pulang ke rumah Bapa. Maka sebagai pengingat, setelah semua brutalitas ini terungkap, mungkin hati terasa berat, mungkin mata jadi kayak terbuka, melihat betapa sempitnya jalan menuju kehidupan. Tapi ingatlah ini, kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri. Ada Roh Kudus. Kita telah diberi doa Bapa Kami, sebuah janji bahwa surga akan mendengar setiap seruan iman kita, bahwa Bapa kita tetap memegang tangan kita, bahkan di tengah jalan paling gelap sekalipun. Karena itu, pegang erat doa ini, hafalkan bukan hanya di lidah, tapi ukirkan di hatimu. Dan ketika dunia mulai mengguncang,
Biarkan kata-kata sederhana itu menjadi benteng terakhir yang tidak bisa direbut oleh kegelapan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itulah rahasia untuk bertahan sampai kita melihatnya muka dengan muka. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, subscribe, share, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.